Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Leila Fajriliani dengan NIM 120160007 dari Prodi Matematika TPB 17. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan dua program yang telah saya buat sebelumnya guna memenuhi tugas besar dari mata kuliah pengantar komputer dan software. Dan langsung saja untuk program yang pertama, di sini saya menggunakan program dari bidang matematika, yaitu menentukan luas dan keliling dari bidang datar. Berikut akan saya tampilkan flowchart dari program pertama. Ini adalah flowchartnya. Lalu selanjutnya penjelasan dari program yang pertama. Oke, jadi di sini saya menyediakan 5 bidang datar. Dan di sini saya juga akan menampilkan luas rata-rata dan juga keliling rata-rata dari bidang datar tersebut. Nah, langsung saja, seperti biasa, untuk mengawali program, kita pakai include IOStream. Lalu selanjutnya using namespace std, lalu integer main, diikuti oleh variabel pembuka. Nah, kemudian di sini ada integer dari variabel n yang fungsinya sebagai variabel pengulangan. Berapa kali kita akan melakukan perhitungan terhadap bidang datar yang akan kita pilih. Nah, lalu di sini ada integer pilih. Mengapa pilih ini dimasukkan ke integer? Karena nantinya proses ini berguna di percabangan. Lalu di sini ada variabel float untuk nilai A, B, C, S, L, P, alas T, diagonal 1, diagonal 2, L array N, sum L sama dengan 0 untuk total luasnya, K array N, dan sum K sama dengan 0 untuk total kelilingnya. Nah, di sini juga ada biodata dan juga judul dari program. Ini bersifat opsional karena hanya untuk judulnya saja. Nah, lalu di barisan ke-14 ini ada cout masukkan banyaknya perulangan. Nah, di sini kita masukkan berapa kali kita ingin melakukan perulangan. Nah, setelah dimasukkan perulangan ini, setelah dimasukkan n-nya, kita akan dihadapkan dengan beberapa pilihan bidang datar. Di sini ada 5 bidang datar. Yang pertama ada belah ketupat, yang kedua ada segitiga, yang ketiga persegi panjang, yang keempat persegi, dan yang kelima jajar genjang. Lalu di baris yang ke-26 ini ada cout, silakan pilih bidang datar. Nah, di sini kita memilih bidang datar apa yang akan kita hitung. 1, 2, 3, 4, atau 5. Nah, setelah memilih bidang datar, kita masuk ke percabangan Sweetcase. Nah, di case pertama ini, jika tadi yang kita pilih adalah 1, maka program yang ada di case 1 ini akan berjalan. Dari mulai ini sampai ini, dia akan berjalan. Nah, karena di case 1 ini adalah belah ketupat, maka di sini cout luas belah ketupat adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2, dan kelilingnya adalah 4 dikali sisi. Nah, lalu sebentar. Nah, lalu untuk for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, dan i plus plus. Nah, ini adalah pengulangan untuk melakukan perhitungan berapa kali. Nah, lalu di sini ada cout nlen, masukkan nilai sisi ke berapa, cout D1 ke berapa, cout D2 ke berapa. Lalu selanjutnya ada operasi hitung array. Di sini L array I sama dengan D1 dikali D2 dibagi 2. Untuk totalnya sum L plus sama dengan L array I.
Nah, untuk K array I sama dengan 4 dikali A. A ini adalah sisinya. Dan sum K plus sama dengan K array I. Lalu untuk shout and learn rumus ini opsional. Selanjutnya, untuk case 2, sama seperti case 1 tadi, karena di case 2 ini adalah segitiga, maka dari itu luasnya sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Lalu keliling sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi. Sama seperti case yang pertama tadi, case 2, gitu juga dengan case 3, keliling persegi panjang dan luas persegi panjang. Luas sama dengan panjang kali lebar dan keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Lalu untuk case yang keempat persegi, Cout L sama dengan sisi dikali sisi, dan Cout kelilingnya 4 dikali sisi. Lalu untuk case yang kelima, yaitu jejer genjang. Cout L-nya sama dengan alas dikali tinggi. Lalu Cout keliling sama dengan 2 dikali A ditambah B. Nah, untuk selanjutnya, default Cout pilihan tidak ada, silakan pilih 1, 2, 3, 4, 5. Untuk apa ini? Nah, jika kita memasukkan angka di luar 1, 2, 3, 4, 5, maka akan muncul tulisan ini, pilihan tidak ada. Silakan pilih antara nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, lalu Cout and learn hasilnya adalah untuk hasil nanti for integer I sama dengan 0 I kurang dari N I plus plus. Cout and learn luas I plus 1 sama dengan L array I. Lalu Cout kelilingnya I plus 1 sama dengan K array I. Nah, ini untuk luas rata-ratanya sama dengan sum L dibagi N. Lalu untuk Cout kelilingnya, untuk keliling rata-ratanya sama dengan sum K dibagi N. Nah, coba kita run sekarang. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini judulnya, nama, NIM kelas, dan judul dari programnya. Nah, sekarang kita diminta untuk memasukkan banyaknya perulangan. Misal kita ketikkan 2 perulangan. Nah, di sini kita akan diperintahkan untuk memilih bidang datar di antara 1 sampai 5. Misal kita pilih nomor 1, yaitu belah ketupat. Nah, di sini akan muncul luas dari belah ketupat sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Lalu kelilingnya sama dengan 4 dikali sisi. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nilai sisi yang pertama. Karena di sini ada 2 perulangan, kita masukkan sisi yang pertama. Misal 1, untuk diagonal yang pertama misalnya 1, lalu diagonal yang kedua ini 2. Lalu selanjutnya kita diminta untuk memasukkan nilai sisi yang kedua. Misal nilai sisi yang kedua ini 2. Diagonal keduanya 2. Diagonal 1 yang kedua ini 2. Dan diagonal 2 yang kedua adalah 4 misalnya. Nah, di sini akan muncul hasilnya. Sini rumusnya dan hasilnya. Luas yang pertama ini adalah 1. Keliling yang pertama adalah 4. Lalu luas yang kedua adalah 4 dan keliling yang kedua adalah 8. Dan muncul juga luas rata-ratanya 2,5 dan keliling rata-ratanya 6. Oke. Itu untuk program yang pertama. Dan misal kita memilih di luar 1 sampai 5 itu. Misal kita masukkan banyak perulangan 1. Lalu kita pilih bidang datar di luar dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Misalnya kita ketikkan 6. Nah, maka akan muncul pilihan tidak ada, silahkan pilih 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu program akan selesai. Nah, itu untuk program yang pertama.
Lalu untuk program yang kedua. Nah, untuk program yang kedua ini, saya mengambil dari bidang fisika, yakni program mencari nilai W atau usaha dan F atau gaya. Nah, berikut akan saya tampilkan flowchart dari program yang kedua. Ini adalah flowchartnya. Lalu untuk programnya, seperti biasa, kita awali dengan include IOStream. Lalu selanjutnya, using namespace std, lalu integer main dan diawali oleh variabel pembuka. Lalu selanjutnya ada char komponen. Lalu ini ada integer n untuk perulangannya. Lalu sama seperti program yang pertama tadi, di sini ada biodata seperti nama, NIM, dan kelas, serta ada judul dari program. Ini bersifat opsional, bisa dimasukkan, bisa tidak, karena ini hanya untuk judulnya saja. Lalu di baris ke-14, ada cout masukkan banyaknya perulangan. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan berapa kali kita ingin melakukan perhitungan. Lalu sin n. Lalu ke-17 ada variabel float. Variabel float dengan nilai dari nilai W array n, F array n, jarak, S adalah jarak, M masanya, A percepatan, lalu sum W ini adalah jumlah total dari usaha, dan sum F adalah jumlah total dari gaya. Lalu di sini cout tentukan nilai yang akan dihitung, W atau F. Nah, di sini kita akan diminta untuk menentukan apa yang akan kita hitung. Apakah itu usaha ataukah itu gaya. Nah, nanti kita ketikkan. Lalu setelah itu sin komponen, lalu kita masuk ke percabangan switch case. Sama seperti program yang pertama tadi. Yang pertama di sini jika kita memilih case W, nah di sini cout S sama dengan, nah jadi kita akan diminta untuk menginputkan jarak. Nah untuk perulangan ini, for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus, cout F. Cout F ini gayanya, kita diminta untuk menginputkan F-nya, karena rumus dari W adalah F dikali S. Nah, ini untuk array-nya. Untuk perhitungan array, operasi hitung array-nya, W array I sama dengan F array I dikali S. Nah, ini sum W totalnya sama dengan sum W ditambah W array I. Nah, lalu cout maka hasilnya. Nah, di sini cout rumusnya, rumus dari usaha W sama dengan F dikali S. Lalu di sini for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus, cout W sama dengan, nah ini W ini satuannya joule. Nah, lalu break. Setelah break, di sini jika kita memilih F, case F ini jika kita memilih F ya. Jadi di sini case F, cout M, M ini adalah masanya. Kita diminta untuk memasukkan massa. Lalu cout A, kita diminta untuk memasukkan percepatannya. Nih. Lalu for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus, untuk operasi hitung array-nya. F array I sama dengan M dikali A, massa dikali percepatan. Untuk sum F, total gayanya, plus sum F plus sama dengan FI. Nah, lalu cout maka hasil, cout rumusnya F sama dengan M dikali A. Lalu di sini for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus, cout F. Ini satuannya Newton untuk gaya. Nah, lalu jika kita memilih bukan W atau F,
maka dia akan muncul pilihan tidak benar. Nah, lalu di sini ada cout maka data yang dihasilkan, ada W total, W rata-rata, F total, dan F rata-ratanya. Return 0. Lalu bisa kita run. Nah, muncul seperti ini. Kita diminta untuk memasukkan banyaknya perulangan. Misal perulangan hanya 1. Kita diminta untuk menentukan nilai yang akan kita hitung. Misal yang akan kita hitung adalah usaha. Berarti kita ketikkan W. Nah, inputkan jaraknya, misal 3. Nah, untuk F1-nya 4. Nah, maka hasilnya W sama dengan F dikali S, W sama dengan 12. Karena 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, ini. Mengapa di sini W total sama dengan 12, W rata-rata 12, F total dan F rata-rata 0? Karena di sini yang kita hitung adalah W-nya. F-nya tidak masuk. Nah, lalu misal kita inputkan misalnya kita masukkan perulangan 1 dan kita inputkan selain W atau F, misalnya T. Nah, pilihan tidak benar. W total 0, rata-rata 0, F total 0, dan F rata-ratanya 0 karena tidak ada datanya. Lalu misal kita masukkan banyaknya perulangan 3. Yang kita cari F-nya. Kita masukkan M, 2, A-nya 3. Nah, maka hasilnya nih. Maka hasil F sama dengan M dikali A. F1-nya 6, F2 6, dan F3 6. Nah, di sini muncul data yang dihasilkan. W total dan W rata-ratanya tidak ada karena yang kita cari adalah F. Di sini F totalnya sama dengan 18. Karena F total ini adalah gabungan dari F1, F2, dan F3. Lalu F rata-ratanya 6. Karena dibagi 18 ini dibagi 3. Nah, itu untuk program yang kedua. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.